Di video kali ini kita tidak akan membahas masalah teknis untuk bisa mencapai 1000 jam tayang, tetapi kita akan membahas apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mencapai milestone ini dari sudut pandang motivasi atau dorongan yang mungkin berguna bagi teman-teman. Beberapa hari ke belakang, kanal YouTube dari Explode Company akhirnya mencapai 1000 jam tayang. Memang bukan sebuah pencapaian yang luar biasa ya, tetapi dalam prosesnya mencapai 1000 jam tayang, kita belajar banyak hal yang akan kita bagikan ke teman-teman. 1000 jam tayang memang bukan sebuah milestone yang berarti ya, karena di YouTube 1000 jam tayang itu bukan merupakan milestone yang akan membawa kita pada pencapaian tertentu. Tapi 1000 jam tayang tersebut merupakan sebuah milestone di mana ketika teman-teman memulai kanal YouTube-nya ya, 1000 jam tayang adalah pencapaian yang patut teman-teman perhatikan gitu kan. Nah, dalam prosesnya untuk mencapai 1000 jam tayang itu banyak sekali yang kita pelajari. Di video kali ini kita tidak akan membahas masalah teknis untuk bisa mencapai 1000 jam tayang, tetapi kita akan membahas apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mencapai milestone ini dari sudut pandang motivasi atau dorongan yang mungkin berguna bagi teman-teman. Pertama ya, yang harus teman-teman perhatikan ketika akan menjadi konten kreator di YouTube, untuk mencapai 1000 jam tayang pertama adalah kita harus mengetahui tujuan kita menjadi konten kreator. Kenapa saya mau mengalokasikan sumber daya saya untuk membuat konten di YouTube? Apa tujuan saya dan apa manfaat yang saya dapatkan dari effort yang saya keluarkan, gitu kan? Jadi tujuan tersebut harus teman-teman jawab terlebih dahulu sebelum teman-teman akan menjadi konten kreator di YouTube. Bagi sebagian besar orang ya, tujuan untuk ada di YouTube, menjadi konten kreator di YouTube adalah uang gitu kan. Uang atau penghasilan ini merupakan tujuan dari banyak orang. Bahkan mungkin uang ini merupakan tujuan dari teman-teman gitu kan. Saya pengen ada di YouTube untuk mendapatkan uangnya. Sayangnya, uang di YouTube itu sangat-sangat tidak sepadan untuk effort yang kita keluarkan, kecuali kita sudah mencapai milestone tertentu gitu kan. Di awal-awal ketika tujuan kita uang, prosesnya akan cukup berat bagi teman-teman untuk mencapai titik tersebut. Kenapa? Karena ketika tujuan kita adalah uang ya, uang tersebut belum akan kita dapatkan sampai kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu kan. Memang uang dari YouTube itu tidak hanya berasal dari advertising atau pengiklan, tetapi sebagian besar orang ketika mereka membahas penghasilan dari YouTube biasanya adalah penghasilan yang berasal dari advertising. Tetapi itu akan kita bahas di video yang terpisah ya. Terus apa tujuan kita gitu kan? Nah, tujuan ini adalah sesuatu hal yang harus teman-teman jawab, dan jawabannya mungkin akan berbeda antar masing-masing individu gitu kan. Kalau di kami ya, di Explode Company, tujuannya adalah membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat gitu kan. Jadi misalnya pun dalam prosesnya kita belum menghasilkan uang, tidak masalah karena tujuan kita untuk membagikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat itu tercapai gitu kan. Ketika kita menjadi konten kreator di YouTube ya, sebetulnya lebih banyak manfaat yang kita dapatkan selain uang gitu kan. Pertama ya, manfaat yang paling terasa ketika kita menjadi konten kreator di YouTube adalah kita memiliki rasa percaya diri ketika berbicara di depan kamera gitu kan. Dan ternyata ya, skill tersebut merupakan skill yang jarang dimiliki oleh orang. Kedua, ketika kita menjadi konten kreator di YouTube, manfaat yang juga kita dapatkan adalah kita belajar public speaking. Jadi kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum itu bisa muncul ketika kita terbiasa menjadi konten kreator di YouTube. Yang ketiga ya, yang juga tidak kalah penting kita pelajari ketika kita menjadi konten kreator di YouTube adalah kita diharuskan untuk belajar banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi ketika teman-teman ingin mencapai 1000 jam tayang ya di YouTube, itu kita harus belajar banyak hal. Tidak hanya belajar bagaimana mengambil video, tetapi belajar keseluruhan prosesnya yang memerlukan banyak sekali ilmu pengetahuan. Dalam prosesnya ya, dalam proses kita menciptakan video, itu melalui banyak sekali fase yang biasanya ketika seseorang baru memulai kanal YouTube mereka, itu mereka harus mempelajari semuanya sendiri gitu kan.
Jadi manfaat dari teman-teman menjadi konten kreator ya, selain uang adalah teman-teman bisa belajar banyak hal dan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari konten tersebut. Dan itu merupakan salah satu pemahaman yang banyak keliru ya di masyarakat, dimana ketika kita berbicara masalah konten kreator ya di YouTube, pasti selalu mengarah pada mendapatkan penghasilan dari iklan gitu kan, atau advertising. Padahal mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, itu tidak hanya soal advertising gitu kan. Bahkan advertising itu hanya salah satu dari banyak sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan ketika kita ada di YouTube. Yang kedua yang harus teman-teman pahami ketika akan mengembangkan kanal YouTube teman-teman untuk mencapai 1000 jam tayang adalah mengetahui kelebihan dan kekuatan kita. Semua kanal YouTube yang berhasil biasanya sosok di baliknya itu mengetahui kelebihan dan kekuatannya gitu kan. Jadi kelebihan dan kekuatan apa yang mungkin akan membuat orang tertarik untuk melihat channel YouTube kita gitu kan. Meskipun kekuatan atau potensi dalam diri kita sudah dimiliki orang lain ya, atau sudah ada kreator yang membuat konten yang sama, tetapi tidak ada salahnya kita membuat lagi. Karena seringkali ketika seseorang menonton kanal YouTube tertentu ya, mereka membandingkan dengan kanal YouTube lain untuk memvalidasi informasi yang ingin mereka cerna gitu kan. Kekuatan atau potensi ini untuk masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Bahkan ada orang yang kanal YouTube-nya itu mengenai pekerjaan mereka sehari-hari gitu kan. Karena pekerjaannya memang jarang diketahui ya oleh banyak orang. Jadi konten mengenai pekerjaan mereka itu juga menarik untuk dilihat gitu kan. Jadi setelah kita memiliki tujuan, selanjutnya kita mengetahui kekuatan dan potensi kita. Kemudian yang ketiga, yang paling penting untuk bisa mencapai 1000 jam tayang adalah konsistensi. Jadi konsistensi ini merupakan aspek yang terpenting yang harus teman-teman perhatikan untuk bisa mengembangkan kanal YouTube teman-teman. Konsistensi itu sangat mudah diucapkan ya, tetapi dalam prakteknya akan sangat sulit untuk mempraktekkan konsistensi tersebut gitu kan. Di dalam konsistensi itu ada kerja keras, ada disiplin, bahkan ada kesabaran yang harus kita miliki ketika akan mengembangkan kanal YouTube kita gitu kan. Itulah tadi masukan dari kami yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk mencapai 1000 jam tayang pertama teman-teman. Prosesnya mungkin tidak akan mudah ya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, kerja keras, disiplin, konsistensi, dan kesabaran. Tapi setelah kita mencapai milestone tersebut, segala sesuatunya, kerja keras kita pasti akan terbayar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.